Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik dah solat ke belum? Alhamdulillah. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Mari kita tunaikan salat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Salat subuh 2 rakaat ditunaikan di awal pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak yang tidak mampu untuk kita menghitungnya. Salam dan salawat tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan para tabi'in, karena dialah yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga kita bisa merasakan sampai saat ini. Apa kabar anak-anakku? Apakah kalian sudah siap belajar? Semoga kalian sudah siap belajar. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian bisa mengikuti materi pembelajaran hari ini sampai selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar agar semuanya menjadi berkah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal kebaikan yang diterima di sisimu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku agar mereka mengerti segala perkataanku. D. Pengalaman sholat di rumah dan di masjid. 1. Pengalaman sholat di rumah. Hai teman, bagaimana sholatmu? Ayo ceritakan dan tuliskan pengalamanmu saat kamu sholat di rumah. Pengalaman yang dapat kamu ceritakan dan tuliskan itu berhubungan dengan hal berikut ini. 1. Apakah kamu sudah rajin melaksanakan sholat? 2. Sholat apa saja yang biasa kamu lakukan di rumah? 3.
apakah kamu sholat sendirian atau berjamaah dengan siapa saja? 4. Kejadian apa yang membuat kamu senang saat sholat di rumah dan masing-masing berapa rakaat? 5. Kejadian apa lagi yang membuat kamu berkesan saat sholat di rumah? 2. Pengalaman sholat di masjid. Selain di rumah, kamu dapat melakukan sholat di masjid. Orang yang senantiasa sholat di masjid akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada suatu hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya seorang penguasa yang adil, pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan kepada Robnya, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Sholat wajib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya sebaiknya dilakukan secara berjamaah, karena berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu, bagaimanakah dengan sholatmu? Ayo ceritakan dan tuliskan pengalamanmu saat kamu sholat di masjid. Kegiatan. Insya Allah kamu bisa. Ayo ceritakan dan tuliskan pengalamanmu yang berkesan ketika sholat di masjid. Setidak-tidaknya kamu dapat menceritakan dan menuliskannya tentang hal berikut ini. 1. Jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan di masjid? 2. Jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan secara berjamaah dan secara sendirian? 3. Kejadian apa yang membuat kamu senang saat sholat di masjid? 4. Kejadian apa lagi yang membuat kamu berkesan saat sholat di masjid? Ayo bernyanyi, ayo sholat. Lagu Naik-naik ke puncak gunung, syair Abu Rifki. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Rabbi. Sholat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Rabbi. Sholat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. Ayo berlatih. A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. 1. Apa arti dari bacaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya. 2. Apa arti dari bacaan ini? Bismillahirrahmanirrahim.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 3. Apa arti dari bacaan ini? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. 4. Mengapa pengamalan ibadah sholat bisa mengajarkan kekompakan? 5. Mengapa pengamalan ibadah sholat bisa mengajarkan kita untuk tidak berbohong? B. Tanggapilah pernyataan ini dengan jujur, sesuai dengan keyakinanmu. Pernyataan, jawaban, alasan. 1. Sholat akan terasa lebih khusyuk bila kita tahu arti bacaan-bacaannya. Setuju, tidak setuju, tidak tahu. 2. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. 3. Sholat mengajarkan kita untuk mendoakan teman-teman. 4. Orang yang suka sholat tepat pada waktunya biasanya sering tidak menepati janjinya. 5. Orang yang datang duluan boleh menempati saf sholat terdepan tanpa memandang kaya dan miskinnya. 6. Sholat mengajarkan kita untuk ikhlas dalam memberi. 7. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. S. Setuju. TS. Tidak setuju. TT. Tidak tahu. C. Ayo praktikkan. 1. Ayo tulis sesuatu yang berkesan tatkala sholat di rumah, lalu bacalah di depan kelas. 2. Ayo tulis sesuatu yang berkesan tatkala sholat di masjid, lalu bacalah di depan kelas. Baiklah anak-anakku, materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah sampai bertemu kembali di materi berikutnya yang akan menambah wawasan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa keselamatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa terakhir, doa kafaratul majlis, agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh 2 rakaat